Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasanunisa Abdullah dengan NIM akhir 015. Di sini saya dari kelompok 5 kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Gluconeogenesis pada ekspresi protein FOX1 dan gen glukosa 6 fosfatase pada tikus dengan diet restriktif vitamin B12. Di sini, anggota kelompoknya ada Is Nur Ajija dengan NIM 013, Inaya Nurul 021, Haura Haliza 023, Namira Nur Aulia 018, dan saya sendiri Hasanunisa dengan NIM 015. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama, metabolisme primer berperan menjaga energi dan keseimbangan tubuh, dengan glukosa sebagai sumber energi utama yang diatur oleh insulin dan glukagon. Salah satu jalurnya adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari non-karbohidrat saat puasa, yang dikendalikan oleh FOX1 dan enzim G6PC. Pada kondisi resistensi insulin, regulasi FOX1 terganggu sehingga dapat memicu hiperglikemia. Penelitian ini mengkaji ekspresi FOX1 dan G6PC pada tikus dengan restriksi vitamin B12 untuk memahami hubungan gluconeogenesis dengan hiperglikemia yang tidak selalu berkaitan langsung. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Pertama, itu menjelaskan konsep metabolisme primer, khususnya metabolisme glukosa. 2. Mengidentifikasi jalur gluconeogenesis sebagai bagian dari metabolisme primer. 3. Menjelaskan enzim dan protein yang berperan dalam gluconeogenesis. 4. Menganalisis hasil penelitian terkait hubungan gluconeogenesis dan hiperglikemia. Selanjutnya, ada metode penelitian yang dipakai. Yang pertama itu dari Western blot. Itu digunakan untuk mengukur ekspresi protein FOX1 pada jaringan hati tikus. 2. Real-time PCR. Digunakan untuk menganalisis ekspresi gen G6PC yang berperan dalam gluconeogenesis. 3. Analisis statistik atau ANOVA digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Selanjutnya, adapun alur penelitian. Yang pertama itu dari subjek itu ada tikus Sprague Dawley atau model hewan yang umum untuk studi metabolisme. Selanjutnya lanjut ke intervensi, itu pembagian kelompok menjadi kontrol dan restriksi vitamin B12. Peneliti ingin melihat apakah kekurangan B12 mengganggu metabolisme glukosa. Selanjutnya yang ketiga itu durasinya itu pemberian diet selama 4, 8, dan 12 minggu untuk melihat efek jangka panjang. Lanjut ke prosedur laboratorium, itu yang pertama ada isolasi protein dan RNA, diambil dari jaringan hati tikus. Kalau Western blot itu digunakan untuk mengukur ekspresi protein FOX1. Kalau RT-PCR itu digunakan untuk mengukur ekspresi gen G6PC pada tingkat mRNA. Lanjut ke tujuan statistik itu untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok kontrol dan restriksi B12 signifikan secara statistik. Dan yang terakhir itu interpretasi hasilnya. Lanjut ke hasil dan pembahasannya. Jadi, pada jalur gluconeogenesis ini, sumber karbonnya yang pertama itu berasal dari laktat. Laktat itu berasal dari siklus Cori. 2 itu asam amino, itu hasil pemecahan protein yang diubah menjadi zat antara siklus Krebs atau langsung menjadi pirufat. 3 itu gliserol berasal dari lipolisis atau pemecahan lemak yang masuk ke jalur di tahap antara fosfat. Nah, jadi tahapan pertamanya itu pirufat, di mana OAA atau oksaloasetat dikatalis oleh enzim pirufat karboksilase yang memerlukan biotin dan ATP. Lanjut ke dari oksaloasetat itu menuju ke fosfaenol pirufat atau PEP, dikatalisis oleh enzim PEP karboksisinase dengan bantuan GTP. Selanjutnya itu ke
PEP, selanjutnya dari PEP ke fruktosa 16 bisfosfat melalui serangkaian reaksi balik glikolisis. Lanjut dari fruktosa 16 bifosfat itu ke fruktosa 6 fosfat. Nah, disinilah titik kontrol penting yang dibantu enzim fruktosa 16 bifosfat. Nah, dari situ eh, ke glukosa 6 fosfat ini tahap akhir, di mana menggunakan enzim glukosa 6 fosfat, glukosa inilah yang kemudian dilepaskan ke aliran darah. Nah, regulasi utamanya ini, tubuh mengatur jalur ini dengan sangat ketat agar tidak berbenturan dengan proses pembakaran gula. Nah, seperti glukagon, glukagon itu hormon ini untuk mengaktifkan gluconeogenesis saat gula darah rendah. Terus, FOX1 protein yang meningkatkan ekspresi gen enzim kunci atau G6PC dan PEPCK. Selanjutnya itu ada insulin. Hormon ini menghambat gluconeogenesis karena tugasnya menurunkan kadar gula darah, eee, menyuruh tubuh memakai atau menyimpan gula, bukan untuk membuatnya. Di mana lokasi terjadinya, organ utamanya itu 90% di hati dan sedikit di ginjal saat kondisi puasa yang berkepanjangan. Nah, kalau secara selulernya itu terjadi di sitoplasma dan mitokondria, di mana piruvat masuk ke mitokondria untuk diubah menjadi OAA sebelum kembali ke sitoplasma. Selanjutnya ada relevansi dengan metabolisme primer dalam biokimia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam metabolisme primer, pengaturan glukosa tidak hanya bergantung pada gluconeogenesis, hiperglikemia pada restriksi vitamin B12 terjadi tanpa peningkatan FOX1 dan G6PC, sehingga menegaskan bahwa keseimbangan glukosa melibatkan berbagai jalur yang saling terkait seperti resistensi insulin dan pemanfaatan glukosa oleh jaringan. Yang terakhir adapun kesimpulannya, gluconeogenesis berperan dalam menjaga kadar glukosa darah saat puasa melalui enzim kunci dan regulator seperti FOX1 dan G6PC. Namun, hiperglikemia pada restriksi vitamin B12 tidak selalu disebabkan oleh peningkatan gluconeogenesis, sehingga regulasi glukosa melibatkan jalur metabolik lain yang lebih kompleks. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.